Hello guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, Inggris emang dikenal sebagai negara yang ngasih sepak bola ke dunia. Tapi sejak itu, banyak negara yang ikutan ngasih sentuhan khas masing-masing. Berhasil nambahin gaya main yang penuh trik dan atraksi, bikin sepak bola jadi tontonan yang penuh hiburan. Belanda, lewat Johan Cruyff, ngenalin konsep total football, yang ngebuat permainan jadi kayak taktik dan pergerakan cerdas. Nah, Italia, mereka bawa sepak bola ke level seni taktis. Gaya main mereka yang disebut zona mista itu kayak gabungan antara penjagaan ketat dan fleksibilitas strategi yang luar biasa. Tapi jangan salah, meski dikenal jago bertahan, Italia juga punya banyak pemain elegan dan teknikal yang jempolan. Mulai dari Regista yang jago banget ngatur tempo lewat umpan akurat, sampai striker house goal yang doyan ngebobol gawang lawan, sepak bola Italia tuh bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal keindahan dalam permainan. Sekarang kita coba bahas yuk 10 pemain Italia terbaik sepanjang masa versi kita. Langsung aja guys, kita bahas. Gas! Ini dia 10 pemain sepak bola Italia terbaik sepanjang masa. Kita mulai dari yang nomor 10 ya guys. Di posisi ke-10 ada Alessandro Del Piero. Del Piero ini legenda hidup Juventus. Bayangin aja, dia main 705 kali dan nyetak 290 gol buat Juve, nggak main-main. Tapi yang bikin dia spesial itu, dia selalu muncul di momen-momen penting. Waktu Juventus juara Liga Champions 1995 sampai 96, Del Piero nyumbang 6 gol, termasuk 1 ke gawang Real Madrid. Di musim 1997 sampai 88, dia juga nyetak gol penentu lawan Inter Milan yang bikin Juve makin dekat sama gelar Serie A. Yang paling bikin salut, dia tetap setia sama Juventus pas klub itu turun ke Serie B gara-gara skandal. Del Piero malah nyetak 20 gol dan bantu timnya langsung naik lagi ke Serie A. Nggak banyak pemain yang punya loyalitas kayak gitu. Di timnas Italia juga dia nggak kalah penting. Waktu semifinal Piala Dunia 2006 lawan Jerman, dia nyetak gol kedua yang ngunci kemenangan. Di final lawan Prancis, dia juga sukses ngegolin di adu penalti, ngebantu Italia juara dunia buat keempat kalinya. Mantep banget guys. Sekarang kita beralih ke nomor 9. Di posisi 9 ada Dino Zoff. Dino Zoff ini bukti nyata kalau mimpi nggak kenal umur. Awalnya dia sempat ditolak Inter Milan dan Juventus, terus nganggur-nganggur dulu di Udinese. Tapi dia nggak nyerah. Setelah pindah ke Napoli dan akhirnya ke Juventus di usia 30, kariernya langsung melejit. Selama 11 tahun di Juve, dia main hampir 500 kali dan bantu klub itu dapetin 6 gelar Serie A sama 2 Coppa Italia. Tapi pencapaian paling gilanya, dia jadi kapten Italia pas juara Piala Dunia 1982 dan umurnya waktu itu udah 40 tahun. Jadi kalau lo ngerasa udah tua, inget Zoff. Juara dunia di usia 40 tuh nyata, bukan dongeng. Bisa-bisanya ya guys. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Di urutan 8 ada Francesco Totti. Totti ini kayak cinta pertama yang nggak pernah move on. Dia punya peluang main di klub-klub besar luar negeri, tapi tetap setia sama AS Roma sepanjang karier, 26 musim bro. Selama di Roma, dia main 786 kali dan nyetak 307 gol. Bukan cuma jago ngegolin, Totti juga playmaker ulung yang sering banget ngasih umpan maut. Dia bawa Roma juara Serie A di musim 2000-2001, dan sampai sekarang masih jadi pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah Serie A. Di timnas Italia, Totti juga punya momen penting. Waktu Piala Dunia 2006 lawan Australia, dia nyetak gol penalti di menit akhir yang bikin Italia lanjut ke perempat final. Dan ya, Italia akhirnya juara juga waktu itu. Banyak yang bilang Totti bisa lebih hebat lagi kalau dia pindah ke klub yang lebih gede. Tapi justru karena dia bisa ngelakuin semua itu cuma di satu klub, malah makin nunjukin kualitas luar biasanya. Ini mah nggak usah diragukan lagi loyalitas dan kualitas dari Pangeran Roma ini ya guys. Sekarang kita beralih ke nomor 7. Di posisi 7 ada Gianni Rivera. Gianni Rivera itu pemain Italia pertama yang berhasil ngeraih Ballon d'Or, alias pemain terbaik dunia. Beda sama Omar Sivori yang menang tahun 1961, tapi dia aslinya dari Argentina dan pindah ke warganegaraan. Rivera dapat Ballon d'Or tahun 1969, nggak lama setelah berhasil bawa AC Milan juara Liga Champions kedua kalinya. Rivera ini playmaker yang elegan, pinter banget, dan skillnya tuh halus tapi mematikan. Dia tuh kayak cetakan awalnya pemain-pemain jenius Italia kayak Roberto Baggio, Totti, sampai Gianfranco Zola. Dia dikenal sebagai fantasista sejati. Bisa ngebuat keajaiban dari situasi yang kelihatannya buntu. Pelatih sekaligus sahabatnya di Milan, Nereo Rocco, pernah bilang, emang sih dia nggak lari banyak. Tapi kalau mau lihat permainan cantik, kreativitas, dan kejeniusan sepanjang 90 menit, ya cuman Rivera yang bisa kasih itu semua. Rocco nambahin, nggak mau lebay sih, tapi meskipun ini cuma sepak bola, Rivera tuh jenius. Mantap banget guys. Kita lanjut lagi ke nomor 6. Di urutan 6 ada Andrea Pirlo. Nah, kalau yang satu ini, Andrea Pirlo, bisa dibilang salah satu pemain yang ngebuat sepak bola kelihatan gampang banget. Main buat AC Milan, Inter Milan, dan Juventus juga. Lengkap paketnya. Pirlo itu kayak nggak pernah panik. Wajahnya selalu kalem,
kayak habis ngopi sore di balkon. Umpan lambungnya tuh kayak diukur pakai penggaris surgawi. Pas banget jatuhnya di kaki temennya. Ngelewatin pertahanan lawan kayak nggak ada yang ngejaga. Selain jago ngerancang serangan, dia juga raja bola mati. Gol tendangan bebasnya di Serie A aja nyampe 28 gol, sama kayak almarhum Sinisa Mihajlovic. Bukan kaleng-kaleng. Prestasinya juga gila. 6 kali juara Serie A, 2 kali juara Liga Champions. Dan tentu aja, Piala Dunia bareng Italia tahun 2006. Johan Cruyff aja pernah nyebut Pirlo sebagai genius. Ya udah jelas lah, yang bilang juga legenda. Keren banget guys. Sekarang kita beralih ke nomor 5. Di posisi 5 ada Franco Baresi. Kalau AC Milan berjaya banget di era akhir 80-an sampai 90-an, salah satu penyebab utamanya ya karena ada Franco Baresi. Dia bukan pemain yang paling ngejreng kayak Van Basten atau Gullit, tapi dia tuh pondasi utama di belakang. Main sebagai sweeper, Baresi ini cerdasnya luar biasa. Bisa baca arah serangan sebelum kejadian, jago banget main perangkap offside, dan bisa ngoper bola ke depan kayak gelandang top. Fisiknya sih nggak gede-gede amat, tapi tetap tangguh di duel udara. Orang-orang sering bandingin dia sama legenda Jerman, Franz Beckenbauer. Sampai sekarang pun debatnya masih rame. Siapa yang lebih jago di antara mereka berdua? Gimana guys menurut kalian? Siapa yang lebih jago? Kita lanjut lagi ke nomor 4. Di urutan 4 ada Gianluigi Buffon. Buffon dibeli Juventus dari Parma tahun 2001 dengan harga sekitar 56,7 juta dolar Amerika. Kalau dikurs ke rupiah, sekarang kira-kira 920 miliar rupiah. Gila, itu harga buat kiper loh. Tapi tenang aja, uang segitu nggak sia-sia. Selama 2 dekade di Juventus, Buffon jadi tembok kokoh yang bikin lawan frustrasi. Dia ngebantu Juve menangin 10 gelar Serie A dan total 11 trofi besar lainnya. Di level timnas, dia juga bawa Italia juara Piala Dunia 2006. Buffon pensiun tahun 2023 pas umur 45 tahun. Iya, 45 tahun masih main bola. Dia pun nutup karirnya di Parma, klub yang bikin namanya gede dulu. Satu-satunya hal yang kurang dari karirnya, dia nggak pernah angkat trofi Liga Champions, meskipun udah 3 kali masuk final. Tapi ya udahlah ya, tetap aja Buffon salah satu kiper terbaik sepanjang masa. Yang penting bukan mantan yang bikin nyesek, ini emang kiper legend. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Di urutan 3 ditempatin sama Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza tuh bisa dibilang superstar sepak bola pertama Italia. Tingginya cuma sekitar 170 cm, Meazza sempat ditolak sama AC Milan pas masih umur 14 tahun, gara-gara dianggap kekecilan. Tapi ternyata, Inter Milan malah ngelihat potensi dia dan langsung ngegaet si bocah ini. Dan bener aja, keputusan itu jadi jackpot buat Inter. Di usia 17 tahun, Meazza udah tembus ke tim utama Inter. Selama 13 tahun berikutnya, dia main 408 kali dan nyetak 284 gol, rekor klub yang masih awet sampai sekarang. Nggak heran Inter bisa juara Serie A 3 kali bareng dia. Di sisi lain, dia juga jadi pahlawan nasional setelah bawa timnas Italia juara Piala Dunia 2 kali berturut-turut, tahun 1934 dan 1938. Meazza akhirnya sempat juga main buat AC Milan di tahun 1940, tapi ya udah lewat masa jayanya, karena cedera udah lumayan nguras performa dia. Fans Milan pun mungkin sempat mikir, coba dulu nggak nolak. Sekarang stadion yang dipakai bareng sama Inter dan AC Milan, yang kita kenal sebagai San Siro, secara resmi namanya Stadio Giuseppe Meazza. Jadi walaupun AC Milan dulu sempat ogah, sekarang malah stadionnya pakai nama dia. Legend ya guys, sampai jadi nama stadion. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Di urutan 2 ada Roberto Baggio. Sebelum Pep Guardiola jadi pelatih jenius kayak sekarang, dia dulu pemain tengah yang cukup top. Pernah satu tim sama pemain-pemain kelas dunia kayak Ronaldo, yang asli, Figo, Laudrup, Rivaldo, sampai Romario. Tapi, menurut Pep, pemain terbaik yang pernah satu tim sama dia? Jawabannya simple, Roberto Baggio. Saya suka emosional kalau ngomongin Baggio, kata Pep waktu diwawancara tahun 2024. Saya kenal dia di akhir karirnya, lututnya udah penuh bekas operasi. Tapi walau gerakannya terbatas, dia tetap yang paling jago. Saya cuma bisa ngebayangin gimana gilanya dia pas masih prima. Nah, biar Pep nggak penasaran, kita kasih tahu, dia emang luar biasa. Julukan si kuncir ilahi, emang cocok banget buat Baggio. Doi pemenang Ballon d'Or 1993 dan punya bakat alam yang nggak masuk akal. Driblingnya halus banget, insting permainannya tajam, dan kaki kanannya bisa nyetak gol dari sudut mana aja. Dari ngelewatin 3-4 pemain dengan santai, sampai first touch yang bikin kiper bengong, Baggio tuh kayak main bola di dimensi lain. Gaya mainnya tuh tipe yang bikin orang mikir, wah, gue pengen jadi dia. Emang legend kalau bang kuncir ini guys. Akhirnya kita ke posisi puncak guys. Posisi puncak ditempatin sama Paolo Maldini. Kenapa Paolo Maldini disebut-sebut sebagai pemain bola terbaik sepanjang masa dari Italia? Bisa jadi karena koleksi gelarnya yang bejibun, 7 kali juara Serie A, 5 kali angkat trofi Liga Champions, dan puluhan piala lainnya. Lumayan kan?
atau karena dia sukses keluar dari bayang-bayang Franco Baresi di AC Milan dan malah jadi ikon yang lebih gede lagi. Maldini bukan cuma setia sama satu klub doang, tapi juga berhasil ngangkat Milan ke level dewa. Atau bisa juga karena dia dianggap sebagai bek terbaik sepanjang masa. Striker-striker top dunia aja pada segan. Buat Maldini, kalau harus nyapu bola atau tackle, itu tandanya dia udah telat. Karena seharusnya lawan nggak dikasih kesempatan dari awal. Jadi, jawabannya, semua di atas, bener semua. Satu-satunya hal yang bikin karier Maldini agak ngganjel dikit ya, karena dia nggak pernah dapat gelar internasional. Bahkan pas Italia juara Piala Dunia 2006, dia nolak buat balik dari pensiun. Tapi ya udahlah, itu cuma noda kecil di buku karier yang isinya emas semua. Legenda sejati. Dan itulah dia guys, 10 pemain sepak bola terbaik yang pernah dilahirkan Italia. Dari maestro lapangan tengah sampai penjaga gawang legendaris. Dari pemain setia klub sampai seniman bola dengan sentuhan magis. Nggak heran sih, Italia tuh selalu punya cara buat bikin sepak bola kelihatan kayak seni tinggi. Kalau menurut kalian siapa yang paling pantas ada di posisi nomor 1? Atau ada pemain favorit kalian yang nggak masuk daftar? Tulis aja di kolom komentar, biar kita bisa bahas santai ala warung kopi. Sampai jumpa di video selanjutnya, yang nggak kalah menarik guys. Karena sepak bola bukan cuma soal gol dan trofi, tapi juga soal cerita, legenda, dan warisan yang mereka tinggalkan di lapangan. Sehat-sehat terus ya guys, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton. Bye-bye.